Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku yang masih sedikit pusing lantas meminum obat selepas sarapan. Aku tidak tahu kenapa setelah Bang Rehan membuang bungkusan hitam berisi peralatan bayi itu, tubuhku pun merasa lebih enakan. Aku tidak lagi menggigil, hanya kepalaku saja sedikit nyeri. Mungkin karena selalu mengingat kejadian-kejadian yang baru saja aku alami. Aku pun tetap duduk di kursi kayu sambil memperhatikan Bang Rehan yang dari tadi tidak ada diamnya. Selepas makan, ia langsung mencuci piring dan lanjut mencuci baju. Aku yang merasa kasihan pun lantas beranjak ingin membantunya. Aku berjalan menuju kamar mandi di tempat Bang Rehan mencuci baju. "Mari Bang, aku bantu." "Gak usah lah dek, biar aku saja yang cuci pakaian yang menumpuk segunung ini. Mungkin kamu kemarin habis bongkar gudang ya?" Aku yang heran melihat ucapan Bang Rehan pun sontak membuang nafas dengan kasar. "Ya ampun Bang, baju cuma 2 pasang aja kamu bilang segudang." Ia pun sontak terkekeh. Memang dia kalau bicara denganku kadang agak berlebihan. Alasannya biar tidak boring. "Udah deh, kamu duduk aja di sana. Kapan lagi coba aku bisa bantu kamu? Toh sekarang kan aku lagi libur kerja." Aku pun kembali duduk di kursi seperti yang Bang Rehan pinta. Namun setelah aku perhatikan cara mencucinya, "Ya ampun Bang, pantas saja baju dasterku banyak yang robek. Kamu nyikatnya kenceng banget ya?" "Enggak lah dek, perasaanku kalau nyikat pelan-pelan gak bersih. Jadi selama ini aku nyucinya gak bersih dong?" "Bukan gitu loh dek." Aduh kacau nih, perang dunia kedua akan segera dimulai kayaknya. Aku pun sontak melotot mendengar ucapan Bang Rehan, lalu beranjak dari tempat dudukku lalu mencubit pinggangnya. "Aduh dek, sakit tahu." "Enggak kok Bang, aku rasa." "Iyalah enggak, coba sini kamu yang aku cubit gantian biar ada rasanya." Aku pun cengengesan lalu kembali ke tempat dudukku. Selesai semua pekerjaan, lantas kami pun duduk di teras depan rumah sambil sesekali berbincang dan bercanda dengan Bang Rehan. Lalu lewatlah Kang Jaka dari arah depan rumah. "Mau kemana Kang?" tanya Bang Rehan. "Ini mau ambil daun jati buat bungkus nasi. Besok kan mau 7 harian almarhum Ijal, anaknya Yudarmi." "Oh iya, mari saya bantu Kang," tawar Bang Rehan kembali. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah 1 minggu saja sejak kejadian naas menimpa Ijal. Semua itu tidak lain adalah perbuatan Mbok Dariem yang mengejar harta. Para warga yang hendak kenduri pun pasti mengambil daun jati di pohon rimbun ujung jalan sana, karena di masa itu belum ada kertas pembungkus nasi, namun hanya daun jati dan alas daun pisang saja. Kang Jaka yang memanjat dan memetik daun jati, sedangkan Bang Rehan yang mengumpulkannya di bawah. Setelah selesai memetik dan mengumpulkan daun yang cukup banyak, tidak terasa jam pun menunjukkan pukul 12.30 hari. Kang Jaka pun gegas turun dari pohon yang cukup besar itu, karena hujan yang turun malam tadi membuat batang pohon sedikit licin. Kang Jaka yang kurang hati-hati akhirnya menginjak dahan yang cukup basah dan licin pun akhirnya tergelincir dan brak. Kang Jaka sontak terjatuh cukup kencang, membuat aku yang memperhatikan dari teras rumah pun sangat terkejut. Begitu juga dengan Bang Rehan. Aku pun berlari ke arah mereka berdua. Wajahnya meringis karena menahan sakit. Kang Jaka tergeletak di tanah dengan kaki yang tidak bisa digerakkan. Bang Rehan yang coba menolong pun tidak mampu mengangkat tubuh Kang Jaka. Akhirnya aku pun coba meminta tolong warga sekitar. 2 orang lelaki yang tepatnya adalah tetangga kami pun gegas berlari untuk menolong Kang Jaka.
Mereka bertiga pun lantas mengangkat tubuh Kang Jaka, juga dengan kesulitan. Padahal postur badan Kang Jaka tidak terlalu besar, namun sudah 3 orang yang memapah, tetap saja terasa sangat berat. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang, karena aku pun tidak dapat membantu banyak karena perutku yang telah buncit. Saat Kang Jaka diangkat, tiba-tiba harum bunga melati sangat kuat menusuk hidung. Namun kenapa bapak-bapak yang lain seperti biasa saja ya? Apa cuma aku yang merasakannya? Aku yang baru saja berlalu dari bawah pohon jati itu pun merasakan ada hembusan angin pelan di leherku, hingga sukses membuat bulu kuduku meremang. Aku pun mempercepat langkahku, namun Kak Rati! Aku pun tersentak dan kaget ketika mendengar suara bisikan yang sangat jelas memanggil namaku dari arah belakang, yaitu pohon jati. Aku pun refleks menoleh ke arah pohon itu. Mungkin saja memang ada orang, pikirku. Aku lihat sekitaran bawah pohon yang rindang tersebut, namun tidak ada satu orang pun di sana. Aku pun kembali melangkahkan kaki perlahan dan Kak Rati! Suara itu kembali muncul hingga menghentikan langkahku. Kupandangi kembali sekitaran pohon tadi, namun nihil. Tetap saja aku tidak lihat siapapun. Namun aku lihat ada yang sedikit aneh. Kenapa dahan-dahan pohon itu bergerak cukup kencang ya? Seperti ada yang sengaja menggoyangkannya. Tapi bukannya tidak ada lagi orang di atas sana? Siapa yang memanjat lagi ke atas pohon ya? Padahal ini jam 12 loh, pikirku. Aku pun memperjelas penglihatanku. Namun benar saja ada orang di atas sana, namun seperti anak-anak karena tubuhnya yang tidak terlalu besar. Kukucek mataku untuk memperjelas karena aku pun penasaran anak siapa yang memanjat pohon yang cukup tinggi itu di tengah hari seperti ini, dengan maksud ingin menyuruhnya turun. Dan setelah aku tahu siapa yang ada di sana, sontak mataku terbelalak dengan jantung yang berdegup kencang. Siang itu, padahal keadaan sedang mendung, namun tetap saja membuat tubuhku terasa panas dan keringat yang mulai membanjiri. Anak itu melambai ke arahku dengan senyuman yang menyeringai dan kembali memanggil, Kak Rati! Dek. Aku pun kembali tersentak dan terkejut. Ijal! Aku perjelas lagi pandanganku, memastikan bahwa yang aku lihat itu memang benar Ijal. Kak Rati, tolong aku, Kak! Suara itu keluar dari anak yang ada di atas pohon. Aku enggan beranjak ke sana karena aku tahu pasti sosok itu bukanlah Ijal yang sebenarnya, karena Ijal yang sesungguhnya itu telah meninggal. Dahan pohon itu tetap bergoyang. Setelah diperhatikan, ternyata sosok yang berwujud Ijal itu tidak memiliki kaki. Kedua kakinya putus, dengan masih meneteskan darah segar dari ujungnya, membuat aku semakin bergidik ngeri. Setelah melihat pemandangan tidak biasa seperti tadi, aku pun hendak berlalu pergi dari tempat itu. Namun urung kulakukan karena tiba-tiba sosok Ijal itu menangis terseduh. Suara tangisannya sangat pilu, membuat siapa saja yang mendengarnya pun merasa sangat iba. Hatiku begitu teriris saat Ijal berkata, Tolong aku, Kak, di sini begitu sakit. Aku pun menoleh ke arah wajah Ijal itu. Namun suara tangisan yang semula aku dengar malah berubah menjadi suara tawa yang sangat keras dan melengking, membuat gendang telingaku seakan mau pecah. Sosok wajah Ijal yang semula aku lihat pucat itu pun berubah. Saat tetesan darah yang jatuh ke tanah, darah itu berasal dari hidung dan matanya. Mata yang begitu banyak mengeluarkan darah itu pun perlahan mulai menonjol seperti ingin keluar. Dan sekejap saja, blok, mata itu copot dari tempat asalnya dan jatuh ke tanah dengan menggelinding ke arahku. Mataku sontak terbelalak. Aku begitu terkejut sehingga tersentak mundur ke belakang. Bau anyir serta bangkai pun ikut serta menusuk lubang hidung hingga membuatku mual. Aku yang melihat kejadian tersebut pun langsung memutar arah hendak berlari. Aku terus saja melajukan kaki dengan sekuat tenagaku. Namun aku tidak langsung lari pulang ke rumah karena aku tahu di rumah tidak ada siapapun di sana. Jadi aku memutuskan untuk menyusul Bang Rehan dan yang lainnya menuju rumah Kang Jaka yang letaknya ada di sebelah rumah Yudarmi. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tetap fokus melihat ke depan agar cepat sampai tujuan, pikirku. Namun sudah lama aku berlari, kenapa tidak sampai-sampai ya, pikirku. Aku pun menghentikan laju kakiku dan memandang sekitar. Namun, dek, jantungku seakan berhenti berdetak saat aku menyadari
bahwa aku hanya berlari dan memutari pohon jati tersebut. Aku menangis terseduh. Suara cekikikan yang berasal dari sosok yang menyerupai Ijal itu pun kembali bersuara, namun suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Hingga telingaku sangat sakit. Aku coba menutupnya dengan kedua tanganku, namun semua percuma. Karena suara itu seperti telah memenuhi kepalaku hingga begitu nyeri yang aku rasakan. Air mata menetes dengan derasnya bersama dengan keringat yang terus mengucur. Aku berjongkok dan memeluk lututku. Aku gemeteran. Rasa takut ini tidak mampu lagi aku kendalikan. Bibirku terkunci untuk sekedar berteriak meminta tolong. Ingin kembali berlari namun semua percuma aku lakukan. Karena aku tidak dapat beranjak dari tempat ini. Tiba-tiba di pikiranku pun terlintas untuk berdoa Rati. Aku pun berdoa sebisa yang kuhafal. Meskipun bibir masih tidak dapat digerakkan, namun hatiku tetaplah dapat berkata. Kupejamkan mata, aku tenangkan pikiran. Aku fokuskan bacaanku pada ayat yang aku lantunkan dalam hati. Membuat tubuhku yang semula panas akan keringat itu kembali terasa sangat sejuk, seperti dihembuskan angin dan embun pagi. Dan akhirnya, alhamdulillah, suara lengkingan menyeramkan itu tidak lagi aku dengar. Aku coba untuk membuka mata. Aku menoleh ke atas pohon jati. Tidak lagi aku temukan sosok Ijal di atas sana. Bola mata yang menggelinding dekat kakiku pun tidak lagi aku temukan. Hatiku pun lega karena telah terlepas dari teror Ijal yang misterius itu. Aku pun bergegas bangun dan berlalu di bawah pohon jati tersebut dan menyusul Bang Rehan yang saat ini ada di rumah Kang Jaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap mereka serentak. Kamu kok lama banget, Dek? Bukannya tadi kamu langsung ikut kemari juga? Sambil tersenyum kaku, aku pun menjawab. Iya bang, tadi aku tutup pintu dulu, takut ada ayam masuk. Oh, tutup pintu kok sampai keringetan banyak banget gitu sih Dek. Kayak habis ngejar maling ayamnya. Ucapan Bang Rehan itu sontak membuat orang yang ada di dalam rumah Kang Jaka itu terbahak. Ih, gerem banget lihat Bang Rehan. Tahu istrinya ketakutan malah dibuat bercanda. Kalau di rumah tadi, udah aku tabok mungkin, pikirku. Mungkin kalau dia tahu kejadian yang baru saja aku alami itu terjadi sama dia, mungkin dia udah pingsan. Tapi biarlah, nanti aku akan ceritakan padanya saat sampai di rumah. Aku ingin melupakan dan menenangkan diri dulu di sini. Aku lihat istri Kang Jaka membawa teko berisi air minum dan menyuguhkannya untuk kami yang duduk di atas ubin beralaskan tikar. Kang Jaka, kenapa bisa jatuh tadi? Tanya Bang Rehan. Iya, tadi saya terkejut karena saya nginjek ulat bulu yang besar, warnanya hitam lagi. Geli bener saya. Dek, jantungku pun tersentak mendengarnya. Jangan-jangan itu juga sosok yang menggangguku juga. Semua yang mendengarnya pun hanya mengangguk mendengar ucapan Kang Jaka, karena tidak seorang pun yang melihat ulat tersebut. Kang Jaka, sudah ada apa-apa kan? Kami mau pamit pulang dulu, ucap dari warga yang ikut membantu Kang Jaka tadi. Saya dan istri saya juga mau pamit juga Kang, ucap Bang Rehan kembali. Iya, terima kasih banyak ya bapak-bapak sudah mau menolong saya. Kami pun gegas berjalan pulang. Ketika sampai di rumah, Bang Rehan pun menggelengkan kepalanya. Walah Dek, katanya tadi pintunya sudah kamu tutup, tapi kok malah melongo semua. Lihat nih ayam tetangga, pada berdendang semua dalam rumah. Gimana ceritanya Bang ayam berdendang? Iya berdendang lah, kayak lagi pesta pora dan ngadakan dangdutan. Kalau udah ada dangdutan, kan pasti berdendang. Aku membuang nafas kasar lalu, memang belum aku tutup tadi pintunya Bang. Terus kamu tadi bilang udah ditutup. Mulai bohong ya? Lalu mencubit pipiku. Bukan maksudku untuk bohong Bang, cuma aku gak enak aja mau cerita kejadian yang aku alami tadi waktu abang nganter pulang Kang Jaka. Emang ada kejadian apa Dek? Tadi aku itu ketemu Ijal lagi ada di atas pohon. Mata Bang Rehan sontak terbelalak dan menatapku dengan serius. Yang bener Dek, bener Bang. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang aku alami pada Bang Rehan. Sesekali mata Bang Rehan kembali terbelalak, lalu menelan salivanya sendiri. Abang sih tadi pakai bercanda aku habis ngejar maling ayam lagi, karena tahu aku yang gemeteran dan keringetan. Maaf Dek,
Abang bener-bener gak tahu kalau kejadian seperti itu. Kalau tahu gitu, bagus abang nolongin kamu duluan lah daripada orang lain. Siang itu selepas makan siang, aku pun mengambil beberapa pakaian dengan niat ingin menyetrikanya. Aku pun membakar beberapa batang kayu untuk menyiapkan bara api yang ingin aku gunakan. Setelah bara api aku rasa lebih dari cukup, aku pun memasukkannya dalam setrika besi yang ukirannya ayam jago di atasnya. Sesekali aku percikan air di atas baju yang ingin aku gosok karena agar tidak merusak baju, karena setrika yang sangat panas. Dek, buatin kopi dong, setengah gelas aja. Iya bang, kamu tunggu sebentar ya. Aku pun meletakkan setrika di atas piring seng agar tidak mengenai pakaian yang lain selagi aku membuatkan kopi. Ini bang kopinya. Terima kasih ya dek. Aku pun lanjut menyetrika pakaian yang tertunda sejenak tadi. Kulirik Bang Rehan yang sedang mencari sesuatu dalam laci lemari hias. Setelah menemukannya, ia pun begitu serius membaca buku yang telah ia temukan tadi. Baca apa sih bang? Ini dek, baca buku nikah. Buat apa baca buku nikah bang? Iya dek, aku lagi nyari sesuatu di sini. Nyari apa sih bang? Aku pun mulai penasaran karena dia memegang buku nikah serta KTP. Ini dek, lagi bandingkan buku nikah sama KTP ku. Bandingin gimana? Ya ini di KTP ada masa berlakunya atau kadaluarsa gitulah. Tapi kalau di buku nikah kok nggak ada ya kapan kadaluarsanya. Aku yang mendengar penjelasannya sontak menoleh dan melotot. Jangan macem-macem lah bang, aku lagi pegang setrika panas lu. Sini aku setrika bibirmu dulu, biar langsung muncul tanggal kadaluarsanya. Ia pun langsung terkekeh dan menghirup kopi yang telah aku suguhkan tadi. Aku kan cuma bercanda loh dek. Aku pun langsung menyelesaikan tugasku dengan cepat. Rasanya pinggangku terlalu nyeri rasanya untuk duduk terlalu lama. Selesai menyetrika, aku pun lalu merebahkan tubuhku di atas kasur kapuk yang sudah sedikit keras aku rasa. Aku mengelus perut yang membuncit. Kamu harus kuat ya nak. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Meskipun saat ini jiwaku telah begitu lemah karena stres yang aku alami tiap harinya. Namun aku harus semangat karena ada nyawa yang hidup dalam janinku untuk terus aku perjuangkan. Berdoa dalam ibadah juga telah aku lakukan untuk keselamatanku juga anak dalam rahim ini. Namun jika orang itu masih mengincar bayi ini, maka teror akan tetap terus menghantui hidupku. Aku menarik nafas perlahan dan membuangnya dengan kasar. Usia kehamilanku genap menginjak 7 bulan. Sesuai dengan arahan Kiai Husein, aku harus lebih banyak berdoa dan meminta pertolongan pada yang di atas. Karena yang dapat menolongku dan anakku adalah aku sendiri. Samar aku dengar suara adzan asar. Bang Rehan pun mengajakku untuk segera mengambil wudhu untuk sholat bersamanya. Memang dia adalah orang yang cukup sabar dalam menghadapi sikapku yang seringkali berubah-ubah selama hamil. Jiwaku yang sangat terganggu inilah yang seringkali membuat hilangnya akal sehat. Hingga terkadang dalam tawaku bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan menangis. Dengan aku yang sering di rumah seorang diri membuat aku lupa akan kewajibanku. Kesunyian dalam kepala serasa bersarang dalam benak. Hingga terkadang aku merasa aku hanya hidup sendirian tanpa ada seseorang pun yang mampu mengisinya. Aku pun beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke kamar mandi dan bersiap sholat berjamaah dengan Bang Rehan. Sholat pun berakhir dengan ucapan salam. Aku pun merasa sangat bahagia jika Bang Rehan libur kerja, karena sejenak jika bersamanya hidupku serasa sangat berharga. Namun tidak mungkin ini terjadi secara terus-menerus, karena dalam waktu dekat kami juga membutuhkan uang yang cukup besar pula untuk persiapan kelahiranku. Aku pun menyalami imam yang ada di hadapanku saat ini. Tidak terasa, bulir air menetes dari sudut mata. Kamu nangis dek. Bang Rehan memegang pipiku dengan kedua tangannya, lalu mengusap perlahan air mataku dengan telapak tangannya. Kamu kenapa sedih dek? Bang, aku gak kuat menjalani semua ini. Aku lelah sekali rasanya bang. Aku ingin menyerah. Aku gak sanggup lagi. Kamu jangan ngomong gitu dek. Kamu harus kuat demi buah hati kita. Meskipun aku gak tahu kamu itu mencintaiku atau tidak, aku gak peduli. Karena aku itu sayang banget sama kamu dek.
Memang kita bersama itu hanya dari perjodohan kedua orang tua kita. Tapi abang itu serius sama kamu, Dek. Abang janji akan bahagiain kamu. Abang gak mau kehilangan kamu, Dek. Bang Rehan pun ikut meneteskan air matanya. Ia terisak dalam tangisnya, lalu memelukku dengan erat. Seakan ia benar-benar takut kehilanganku serta buah hatinya, karena aku dengar degup jantungnya berpacu kencang saat aku meletakkan telingaku di atas dada bidangnya ketika ia memelukku. Aku melepas pelukannya, tidak ingin kesedihan ini semakin berlarut-larut. Bang Rehan menatapku lekat sambil mengelus pucuk kepalaku. Seraya berkata, "Sebenarnya abang mau nemenin kamu terus. Abang tahu kamu itu hidup semakin tertekan, Dek. Tapi abang juga harus mencari nafkah untuk kita dan calon jabang bayi yang ada dalam rahimmu. Maafkan abang ya, Dek. Abang gak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Abang udah terlalu baik menurut aku, Bang. Aku juga bersyukur bisa mendapatkan suami yang cukup bertanggung jawab terhadap keluarga seperti abang. Aku juga minta maaf belum bisa jadi istri yang seperti abang inginkan." Bang Rehan pun kembali memelukku dengan derayan air mata, seakan enggan untuk melepaskannya. Hari ini Bang Rehan kembali libur kerja dengan niat ingin mengajakku ke rumah almarhum kedua orang tuanya untuk bersilaturahmi dengan kakaknya yang tinggal di sana. Aku pun turun dari sepeda yang dinaiki oleh Bang Rehan serta aku. Kakak kedua Bang Rehan menyambutku dengan hangat dan ramah. Namun berbeda dengan kakak pertamanya yang memiliki rumah mewah tepat di samping rumah orang tuanya itu. Ia enggan untuk sekedar menyapaku, karena hanya dialah yang memang kurang setuju akan perjodohanku dengan Bang Rehan. Salah satu penyebabnya adalah karena aku terlahir dari golongan keluarga kurang mampu. Dia adalah saudara Bang Rehan yang terbilang sangat senang dan kaya. Kakak pertamanya bernama Mariana. Berbanding terbalik dengan kakak keduanya yaitu Karsi, yang hidupnya serba kekurangan karena suaminya yang hanya bekerja serabutan. Namun dialah yang selalu berlaku baik padaku, selayaknya sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Aku pun beranjak ke rumah Kak Mariana untuk menyalaminya. Ia yang duduk di teras depan rumahnya pun menyambut kami dengan senyuman masam tanpa menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku yang merasa hadirku tidak diharapkan itu pun beranjak menuju ke rumah Kak Karsi. Ia yang begitu senangnya akan kehadiranku serta Bang Rehan pun tidak segan merangkul dan mengajakku masuk ke dalam rumah yang ia tempati. Tidak lain adalah rumah peninggalan kedua orang tua mereka. Pernah waktu baru-baru menikah aku diajak Bang Rehan untuk tinggal bersama Kak Narsi dalam satu rumah. Namun aku menolaknya karena aku yang pernah mendengar bahwa Kak Mariana yang mengatakan nantinya aku hanya bisa jadi benalu di sana karena hanya bisa menumpang. Itulah alasanku kenapa menolak ajakan Bang Rehan. Ucapan dari kakak pertamanya itulah yang mampu melukai hatiku hingga sakitnya masih aku rasakan hingga saat ini jika aku mengingat semuanya. "Dek Rati, mari makan dulu sama kakak." Ucapan Kak Narsi selalu membuat jiwaku sejuk. "Iya kak, kakak masak apa tadi?" "Kakak masak tumis pakis. Tadi pagi cari di kebun sawit milik tetangga." "Ayo dek, kita makan dulu, udah siang juga. Kita cicip masakan Kak Narsi. Dia kalau masak selalu enak loh, sama kayak kamu." Aku pun tersenyum seraya mengangguk. Kak Karsi pun menyendokkan aku sepiring penuh nasi serta sayur yang telah ia masak. "Udah kak, gak usah repot-repot. Rati bisa ambil sendiri kok. Lagian ini terlalu banyak kak." "Gak apa-apa Rati, toh kamu jarang-jarang kemari. Makanlah yang banyak agar kamu dan bayimu kuat." Ucapannya pun mampu memberi sedikit kekuatan untukku yang ingin menyerah ini menjadi sedikit semangat. "Oh iya, ngomong-ngomong ini udah berapa bulan ya Rati usia kehamilanmu?" "Sudah genap 7 bulan kak." "Oh, alhamdulillah, tidak terasa ya. Kakak seneng banget dengernya. Berarti sudah bisa kamu lakukan." "Lakukan apa kak?" tanyaku yang penasaran. "Setiap subuh ataupun baru bangun tidur di pagi hari, kamu harus langsung berjalan ke arah belakang dan membuka pintu dapur lalu keluar. Tidak apa-apa, sampai depan pintu saja sudah cukup. Lalu meludahlah ke arah kiri. Lalu kamu boleh masuk kembali sekedar untuk tidur ataupun sholat." "Fungsinya buat apa kak?" "Fungsinya adalah agar kelahiranmu lancar
Diibaratkan pintu dapur itu adalah pintu keluar dari sang jabang bayi waktu lahiran, dan meludah ke arah kiri itu fungsinya membuang bala dan bencana yang sebelumnya menempel dari sang bayi dan ibunya. Itu yang kakak lakukan waktu hamil keempat anak kakak, dan alhamdulillah semua lancar tanpa ada gangguan apapun, karena almarhumah ibu yang memberitahu itu. Aku pun mengangguk karena aku paham pada saat itu mitos dan adat istiadat masih sangat berlaku pada zamannya. Iya kak, Rati akan coba amalkan ajaran kakak. Bang Rehan hanya tersenyum dan sesekali mengangguk, membenarkan perkataan Kak Karsi sambil mendengarkan perbincangan kami. Anak-anak kakak kemana? Tanyaku yang heran karena rumahnya sunyi. Biasalah Dek Rati, lagi main sama anak tetangga lainnya, bentar lagi juga pulang. Anak Kak Karsi ada 4 orang dengan umur berkisar 2 tahun saja. Yang paling besar kelas 6 SD, yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 2 SD, dan yang kecil masih berumur 4,5 tahun dan belum sekolah. Aku pun membereskan bekas makan kami bertiga, karena suami dari Kak Karsi yang tidak di rumah karena bekerja kuli bangunan. Jadi suami Kak Karsi membawa bekal untuk makan siangnya. Sudah Rati, biar kakak aja yang beresin piringnya. Kamu duduk saja, nanti kamu kecapean lagi. Gak apa-apa kak, biasanya juga kerja ginian di rumah. Kamu pasti gak pernah bantuin istrimu ya Rehan? Celoteh Kak Karsi memarahi adiknya itu. Kakak ini, selain adik kakak ini yang paling ganteng, dia juga rajin tahu. Dengan pedenya Bang Rehan berucap sambil menyisir rambutnya dengan jari-jari tangan. Awas saja ya, kamu buat adik perempuan kakak ini sampai kelelahan. Iya Kak Karsi, Bang Rehan sering kok bantu kerjaan Rati kalau pagi, dan jika ia libur kerja juga bantuin aku. Ucapku pada Kak Karsi yang masih saja mengomeli adik laki-lakinya itu. Tuh, dengar kan kak? Kakak sih gak percaya sama ucapan adiknya sendiri. Aku itu mana pernah bohong kak. Kalau kibulin orang sering. Lalu ia pun terbahak. Itu sama saja kampret. Kami pun terbahak bersama mendengar candaan dari kakak beradik yang terasa sangat hangat menurutku. Hari pun mulai gelap. Awan hitam mulai menyelimuti langit padahal hari masih siang. Tapi karena mendung maka siang itu terasa hampir menjelang malam. Kak, adikmu yang baik hati dan tidak sombong ini mau pamit dulu. Karena adikmu ini sudah kenyang, jadi kami memutuskan untuk pulang. Ibaratkan aku ini pacat lah kak. Kalau pacat itu kan kalau udah puas hisap darah dan kenyang, dia langsung jatuh. Kamu ini bang, gak gitu kak. Kami mau pulang karena langitnya udah gelap, takut kehujanan juga. Ya udah, kalau gitu nginep aja di sini barang 1 malam saja Rati. Kapan-kapan kami akan kemari dan nginep di rumah kakak. Tapi sekarang kami gak bisa kak, karena bapak sama ibu gak tahu kalau kami kemari. Takutnya kalau kami gak pulang, mereka kecarian kami. Ya udah gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Rati. Kirim salam sama bapak dan ibu. Ya elah kak, kirim salam doang. Kirim makanan kek atau kirim uang gitu. Celoteh Bang Rehan pun sontak membuat aku terbelalak. Kak Karsi pun sontak melepas sendalnya. Lalu, ngomong sekali lagi, tak tabok kau ya Rehan. Bang Rehan pun hanya berlari kecil dan kembali terbahak mendengar omelan dari kakaknya itu. Maafin Bang Rehan ya kak, dia kalau ngomong emang suka asal aja. Iya Dek Rati, gak apa-apa. Kakak udah tahu watak Rehan, dari dulu memang suka bercanda gitu. Kami pamit ya kak, sambil menyalami Kak Karsi. Iya, hati-hati ya Rati. Aku dan Bang Rehan pun berjalan menuju rumah Kak Mariana untuk berpamitan. Namun ketika ia tahu kami menuju rumahnya, dari kejauhan ia langsung menutup pintunya rapat-rapat. Ya udahlah Dek, kita nggak usah pamit sama dia. Kakak aku yang satu itu memang agak kurang waras. Bus, nggak boleh ngomong gitu bang. Itu kan kakak kandung kamu. Kami pun beranjak menuju sepeda, dan Bang Rehan kembali berkata, Kak, kami pulang. Iya Rehan, hati-hati naik sepedanya, pelan-pelan saja. Loh kak, pembalap mana bisa pelan-pelan? Ucap Bang Rehan sambil tersenyum. Dasar gendeng kamu ya Rehan, dibilangin susah bener.
Bang Rehan pun langsung mengayuh sepedanya sambil melambai ke arah kakak yang ia tinggalkan. Banyak yang penasaran, si Rehan katanya anak pertama, tapi kok dia punya kakak sih? Di part ini kita akan kasih tahu. Terima kasih sebelumnya sudah menjadi pendengar setia. Di tengah perjalanan pulang dan mengendari sepeda, tiba-tiba Bang Rehan pun berhenti di sebuah pemakaman mini atau pemakaman yang tidak terlalu besar, karena tempat itu dibuat hanya khusus untuk keluarga saja. Bang Rehan pun menyandarkan sepedanya di pagar besi pembatas makam. Pagar itu sedikit berkarat karena telah termakan usia. Dek, kita ziarah dulu ke makam orang tua abang ya. Aku pun mengangguk seraya tersenyum pada Bang Rehan, tanda mengiyakan ajakannya itu. Kami pun melepas sendal sebelum masuk ke area pemakaman. Lalu, "Assalamualaikum ya ahli kubur," dalam hati berkata. Lalu aku pun mengikuti jejak kaki Bang Rehan, lalu membuntutinya dari belakang. Beberapa meter ke depan sana terdapat 3 makam yang bentuknya serupa, namun di tengah agak sedikit besar. Lalu Bang Rehan pun menjelaskan tentang 3 makam kembar itu. Yang berada di tengah itu adalah makam ayah, sedangkan di samping sebelah kirinya adalah istri pertama dari ayah. Jelasnya, ibu dari Kak Mariana dan Kak Resi. Ibu mereka meninggal karena penyakit diabetes. Lalu yang di sebelah kanan itu makam siapa bang? Yang di samping sebelah kanan itu adalah istri kedua dari ayah. Tepatnya dia adalah ibu kandung abang dek. Ibu meninggal karena dia mengidap penyakit asam lambung akut. Namun sewaktu itu dia tetap melakukan puasa Ramadan hingga ia meninggal sewaktu dia sedang sholat asar dalam keadaan masih berpuasa. Aku hanya mengangguk mendengarkan penjelasan dari Bang Rehan. Makanya dek, abang itu anak ketiga dari tuturan ayah. Namun abang juga anak pertama dari ibu abang. Selesai mendoakan ketiga orang tua dari Bang Rehan itu pun aku sedikit terkejut saat melihat ada anak-anak yang mengintip dari balik pagar. Namun tidak aku hiraukan. Paling-paling anak sekitar sini, pikirku. Bulu kuduku seketika meremang saat mencium bau busuk seperti bangkai yang tiba-tiba menusuk hidung. Aku pun gegas mengajak Bang Rehan untuk kembali pulang dengan alasan hari sudah semakin gelap dan hujan akan turun. Bang Rehan pun lantas mengiyakan ajakanku. Padahal perasaanku yang tidak enak setelah melihat sosok anak kecil misterius itu. Kami pun kembali menaiki sepeda ontel itu, lalu Bang Rehan pun gegas mengayuhnya. Baru saja beberapa meter berlalu, tiba-tiba Bang Rehan mengerem sepedanya secara mendadak tanpa aba-aba, membuat kami berdua pun tersentak hingga ingin terjungkal ke depan. "Ada apa sih bang? Kok ngerem tiba-tiba? Untung kita nggak jatuh." Aku terkejut dek. Tiba-tiba ada anak-anak yang nyebrang gitu aja. Hampir saja aku nabrak dia tadi. Dek, jantungku berpacu kencang. "Lalu di mana anak itu bang?" "Tadi lari ke semak di kebun kelapa sawit itu. Tapi sekarang kemana ya? Kok hilang gitu aja?" Bang Rehan pun hendak turun dari sepeda untuk mencari anak kecil tadi. Namun aku tahan, karena aku yang merasa anak itu tidak beres. Dan benar saja, setelah kami berlalu dari tempat itu, langsung terdengar suara cekikan tawa dari anak tersebut. Suaranya menggema hingga membuat gendang telinga pun berdengung. "Tuh kan bang, untung aja kamu gak jadi cari anak itu." "Iya dek, ternyata itu Medi." Sontak Bang Rehan pun bergidik, lalu mengayuh sepeda dengan menambah kecepatannya. "Pembalap mulai ya?" "Bukan gitu dek, ini hujan udah mau turun, jadi kita harus cepat sampai rumah." "Mau hujan? Apa mau kabur karena takut?" ledekku pada Bang Rehan. Dua-duanya lah dek." Alhamdulillah akhirnya kami sampai di rumah dengan selamat, tanpa ada gangguan lagi. "Masak apa kita bang untuk makan malam nanti?" "Masak telur dinosaurus digoreng mata sapi, kayaknya enak dek." "Mau cari telur dinosaurus di mana bang? Kamu ini kok ada-ada aja." Bang Rehan pun terkekeh. Lalu, "Udahlah dek, masak apa aja yang penting bisa dimakan." Aku pun terdiam sejenak memikirkan apa yang akan aku olah untuk makan malam nanti. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat hawa dingin menyusup kulit. Aduh, cuacanya memaksa diri untuk berkembang biak. "Bibirmu itu bang, satu anak aja belum keluar, udah sibuk berkembang biak kayak apa aja."
Dia hanya tersenyum sambil sesekali mengedipkan mata. Namun tawa kami pun terhenti saat ada seseorang yang mengetuk pintu. "Siapa yang bertamu jam-jam gini ya bang?" "Nggak tahu deh, coba aku lihat dulu." Kami hanya berdua di rumah. Bapak dan ibu masih di ladang. Kalau hari sedang hujan, mereka akan berteduh di gubuk milik juragan pemilik ladang. Sedang adikku sedari pulang sekolah menjemput kedua orang tuaku dengan alasan untuk mencari belalang ataupun ikan cupang. Aku pun kembali terkejut saat Bang Rehan membawa masuk seorang anak laki-laki ke dalam rumah yang ciri-cirinya persis anak yang ada di pemakaman tadi. "Anak siapa itu bang?" Aku pun berbisik kepada Bang Rehan. "Gak tahu dek, tadi udah aku tanya tapi dia diem aja. Terus aku ajak masuk aja karena kasihan dia menggigil kayak kedinginan gitu." Aku perhatikan dengan seksama, tapi baju yang gak basah. Apa dia udah dari tadi di depan rumah ya? Tapi seingatku aku pulang gak ada siapa-siapa. Apa dia ngikutin aku ya? Pertanyaan-pertanyaan pun muncul di kepala. Namun aku mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin saja itu adalah teman sekolah adikku. Tapi anaknya siapa ya? Kok aku gak pernah lihat? Bang Rehan pun membuyarkan lamunanku saat ia menyuruhku untuk membuatkan teh hangat untuk anak tadi. "Jangan lupa ya dek, buatkan kopiku sekalian setengah gelas saja." Sambil tersenyum manis. "Baik bos," ucapku. Aku pun menyodorkan 2 gelas berisi teh dan kopi pesanan Bang Rehan. Dengan hati penasaran pun aku langsung bertanya kepada anak laki-laki berkaos hitam itu. "Rumahmu di mana dek?" Dia tidak menjawab, namun menatapku dengan tatapan kosong. Seakan aku terhipnotis dan membuat jantungku berdetak 2 kali lebih kencang. "Kamu anaknya siapa dek? Kok hujan-hujan malah kemari?" Tanya Bang Rehan kembali pada anak itu. Namun nihil, bibirnya tidak juga bergerak. "Diminum dek tehnya, nanti keburu dingin," tawarku. Ia hanya mengangguk lalu mengambil gelas berisi air teh yang asapnya masih mengepul itu. Lalu meneguknya hanya memakan waktu hitungan detik saja. Air teh yang masih cukup panas itu pun habis tidak tersisa. Aku lihat Bang Rehan menelan salivanya sendiri, melihat keganjilan yang ada pada anak itu. Lalu bergeser duduk sedikit menjauh. Padahal sebelumnya ia duduk tepat di sebelah sang anak. Bang Rehan pun mengalihkan pandangan, menatap layar gamebot. Game yang juga menjadi favoritnya itu. Melihat ia yang sibuk memainkan gamenya, aku pun pergi ke dapur untuk memasak nasi. "Aku ke belakang dulu ya bang, masak nasi." Bang Rehan hanya mengangguk. Karena kayu bakar itu agak sedikit lembab karena tetesan air dari atap yang bocor, maka akan sedikit memakan waktu lama untuk menghidupkannya. Setelah api menyala, aku pun membawa periuk berisi beras ke kamar mandi untuk mencucinya. Namun baru saja menyingkap kain penutup kamar mandi, dadaku terasa ingin meledak. Aku yang begitu terkejut karena melihat sosok anak berkaos hitam itu berdiri tepat di dalam kamar mandi dengan wajah pucatnya serta senyum yang menyeringai, dan dari sudut bibirnya keluar cairan berwarna hitam dan berbau bangkai. Aku yang sangat terkejut dan takut sontak teriak dengan sekuat mungkin, hingga membuat Bang Rehan yang ikut terkejut karena mendengar teriakanku pun langsung berlari menuju ke dapur. Aku yang melihat Bang Rehan dengan wajah paniknya itu pun langsung memelukku. Lalu, "Ada apa dek?" Anak itu bang." "Kenapa anak itu? Anak siapa dek?" "Anak yang tadi duduk bersamamu. Sekarang dia ada di dalam kamar mandi." Bang Rehan pun sontak terbelalak, lalu menyingkap kain pintu kamar mandi. Hampa, tidak ada siapapun di sana. "Mana mungkin dia di kamar mandi dek, jelas-jelas dia kan duduk bersama aku di ruang tamu." Bang Rehan yang belum percaya dengan ucapanku pun lalu berjalan ke arah ruang tamu untuk memastikan dengan masih merangkul pundakku. Namun nyatanya ruangan itu juga kosong. Sosok anak itu sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. "Loh, kemana anak tadi? Perasaan tadi masih di sini sama aku lah dek." "Kamu mana lihat? Pasti kamu fokus sama gamemu bang, makanya anak itu pergi pun kamu tidak tahu." "Iya dek, namanya aku masih main ulet tadi. Ntar kalau nabrak ya bakal mati." Aku hanya menghela nafas panjang. Namun aku merasa heran dengan cairan hitam yang tercecer di kursi kayu, tepatnya bekas duduk si anak laki-laki tadi. "Itu apa bang? Kok jorok banget? Malah warnanya hitam lagi." Bang Rehan juga merasa penasaran, coba mencolek cairan hitam itu dengan jarinya
lalu mencium benda cair tersebut dan seketika, "Wah, kamu kenapa bang?" "Bau bangkai dek." Aku pun mengambil air dalam ember serta kain untuk mengelap kursi tadi dengan sedikit sabun cuci baju agar menghilangkan bau bangkai yang menempel tersebut. Bang Rehan pun terlemas karena terlalu banyak muntah. Semua isi perutnya keluar karena ia muntah sebanyak 2 kali. Saat menemukan cairan yang sama di dalam kamar mandi, hal itu membuat tenggorokannya sedikit sakit. "Kamu ini bang, muntahnya lebih-lebih waktu aku hamil muda kemarin itu." "Nggak tahu lah dek, susah jelasinnya. Kenapa Medi itu ngikutin kita sampai rumah?" Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.